Tidak akan pernah ada misi terakhir. Badai pedang! Halo guys, welcome back to Gadget 100. Jadi untuk video kali ini aku mau tes gaming sesuai dengan requestan kalian, yaitu main game Mobile Legends di HP Itel City 100 sambil direcord atau direkam layar. Oke, langsung aja. Untuk spesifikasinya sendiri, HP ini menggunakan chipset Unisoc T7250 dengan Antutu 300 ribuan. Sedangkan untuk penyimpanannya, HP ini memiliki RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Kemudian untuk bagian multitouch-nya sendiri, HP ini hanya support 5 jari aja. Oke, sebelum kita lanjut ke gamenya, di sini aku mau setting HP-nya dulu. Untuk kecerahan layarnya di sini aku atur di sekitar 60%, volumenya di sini aku atur di sekitar 20%, internetnya di sini aku pakai kuota pribadi dan WiFi, dan yang terakhir untuk refresh rate-nya aku mentokin di 60 Hz aja. Karena memang untuk perekam layar bawaannya, HP ini hanya support di ukuran 720 pixel dengan 60 fps. Jadi biar hasilnya itu maksimal, di sini aku samain refresh rate-nya dengan fps perekamannya, yaitu di 60 Hz dan 60 fps. Oh ya, untuk settingan grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk settingan grafiknya ini aku setting di map medium dan kualitas efek di medium juga. Sedangkan untuk sisanya itu rata kiri. Dan menurutku ini adalah settingan terbaik untuk HP Itel City 100 ini, guys. Sedangkan untuk game boost-nya di sini aku setting di mode performa biar hasilnya tambah maksimal. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gaskeun main gamenya. Dan untuk gamenya ini aku main di rank mythic 100, guys, biar agak menantang. Anjay. Oke, biar di sini gameplaynya itu gampang ya, jadi kita partian aja. Dan di sini aku ngajak tetangga biar gameplaynya itu jauh lebih mudah. Oke, langsung aja kita ke in-game-nya. Oke, nih kita udah di in-game-nya dan langsung aja di sini aku mau bahas tentang responsivitas layarnya dulu. Untuk responsivitas layarnya sendiri sejauh ini menurutku masih nyaman, masih aman, gak ada touch delay ataupun hal-hal aneh lainnya. Jadi bagi kalian user assassin atau fast hand, menurutku HP ini masih cukup mumpuni. Kemudian dari segi rendering grafiknya, HP ini menurutku biasa aja. Kalian bisa lihat aja di sini untuk FPS-nya itu cuma stabil di 30-an FPS. Jadi untuk rendering grafiknya ini menurutku normalnya 1 jutaan aja, guys ya. Normalnya HP 1 jutaan, memang untuk rendering grafiknya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir untuk kualitas perekaman speakernya, menurutku HP ini udah mantap. Jadi kalian gak usah khawatir. Ya karena bisa dibilang untuk perekaman speakernya itu langsung diambil dari gamenya. Jadi untuk soundnya itu memang bener-bener bagus. Beda kalau untuk speakernya ya, ini untuk sound efeknya di in-game-nya itu memang bener-bener bagus, kerekam dengan sangat baik. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa sambil kita main gamenya, coba kita lihat apakah performanya itu tetap stabil sampai akhir atau nanti akan terjadi hal-hal di luar nalar. Untuk selanjutnya bisa kalian nilai aja sendiri. Menantangku adalah hal yang bodoh. Pedang seseorang mencerminkan pikiran. Kematianmu akan dikenal.
Mengangkasa.
Oke guys, dan akhirnya di sini kita udah selesai main gamenya, dan langsung aja untuk selanjutnya kita cek suhunya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, suhu layarnya ini berada di angka 32 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu baterainya ini berada di angka 32 derajat Celcius juga. Dan yang terakhir untuk suhu mesinnya ini berada di angka 35 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang untuk suhunya ini dingin banget guys. Karena memang untuk suhu maksimalnya aja cuma berada di 35 derajat Celcius. Lalu untuk skor rata-rata FPS-nya sendiri, HP ini stabil di sekitar 28 FPS. Dengan skor FPS tertinggi mentok di 60 FPS. Dan itu pun 60 fps pas kita di lobby. Kalau di in-game itu stabil di 30-an fps guys. Jadi untuk fps-nya bisa dibilang HP ini biasa aja. Dan yang terakhir di bagian ketahanan baterainya, tadi kita main sekitar 22 menit cuma berkurang 6% aja. Jadi untuk baterainya bisa dibilang ini cukup awet guys. Oke, jadi kesimpulannya gimana bang? Apakah HP ini masih cukup mumpuni untuk main game sambil rekam layar? Jawabannya adalah enggak. Alasan utama HP ini enggak worth it untuk main game sambil rekam layar adalah karena HP ini cuma mentok di perekaman 720 pixel. Jadi bisa dibilang untuk hasil perekamannya itu nanti bakalan burik. Apalagi kalau kalian upload ke sosmed seperti TikTok dan Instagram, tentu aja hasilnya itu gak bakalan maksimal. Jadi saranku kalau kalian mau main game sambil rekam layar, mending cari HP di budget 3 jutaan aja. Karena kalau di budget 1 jutaan menurutku belum ada HP yang bisa hasilnya bagus untuk rekam layar. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian ada saran, kritik, dan request bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.